Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas SKB. Tentunya fokus untuk video kali ini fokus dulu pada SKB dosen Kemendikbud ya. Apa-apa sih yang menjadi subtes di dalam dosen Kemendikbud dan bagaimana cakupan materinya dan apa-apa saja yang mesti teman-teman persiapkan dalam SKB dosen Kemendikbud. Materi apa saja yang mesti teman-teman perlihatkan. Oleh karena itu teman-teman harus memahami bentuk-bentuk soalnya, seperti apa materi soal yang bakalan naik, dan kita akan bahas baik baik chatnya maupun non chat ya, tetapi non chatnya nanti kita tetap akan bahas bagaimana Anda mempersiapkan non chatnya ya. Kenapa kita fokus dulu pada SKB dosen untuk video kali ini? Karena ini salah satu SKB yang paling sulit di berbagai kementerian karena dia memiliki beberapa subtes ya. Oke. Jadi teman-teman untuk SKB dosen ini sendiri, kita perhatikan di sini ada untuk catnya ada 4 poin penilaian ya, atau 4 poin tes. Yang pertama, bagaimana teman-teman diukur masalah etika dan tridharma, bagaimana penalaran teman-teman, bagaimana psikologi teman-teman, dan bagaimana kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Untuk non-capnya sendiri itu ada dua, bagaimana Anda diwawancarai dengan baik untuk melihat profil Anda dengan baik dan kepribadian Anda, dan bagaimana micro teaching Anda, kemampuan Anda di dalam melaksanakan sebuah pembelajaran ya. Nah, namun di dalam video ini kita akan fokus ke capnya dulu, kemudian nanti kita akan bahas non-capnya di video yang lainnya ya. Coba kita lihat apa saja sih yang termasuk di dalam yang pertama itu etika dan tridharma. Etika dan tridharma itu tentunya dia akan punya 4 poin soal, bentuk soal yang bakalan naik. Yang pertama poin tentang kode etik. Yang kedua dari tridharmanya itu ada 3 poin. Yang pertama bagaimana Anda melaksanakan pengejaran. Yang kedua adalah bagaimana Anda melaksanakan penelitian, kemampuan Anda dalam riset. Kemudian yang tiga, kemampuan Anda dalam pengabdian pada masyarakat ya. Nah, kalau di kode etik, tentunya teman-teman cukup pelajari kode etik dosen ya. Kode etik dosen. Kemudian apa-apa saja yang akan mengikat teman-teman di saat menjadi seorang dosen ya. Misalnya terkait masalah kode etik ya, atau bagaimana kasus komisi disiplin dalam sebuah kampus berlaku, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang teman-teman harus hindari, dan apa-apa ya saja yang jalur atau rule yang teman-teman harus lalui selama menjadi dosen nantinya ya. Kemudian di Tridharma ada pengajaran. Pengajaran ini bentuk soalnya yang biasa naik adalah bagaimana Anda menyusun RPS, Jadi tentunya teman-teman harus bersesuaian dengan RPS terbaru, aturan yang baru. Bagaimana Anda membangun kurikulum, ya, membangun kurikulum. Apa-apa saja yang mesti Anda pahami. Eh, Kemudian bagaimana Anda memahami apa itu SKS dan sebagainya. Kemudian poin-poin apa saja di dalamnya ya. Kemudian kasus di dalam kelas ya, kasus dalam kelas. Kemudian solusinya apa ya? Solusinya apa? Nah, kalau biasanya di sini kalau ada satu kasus dalam kelas atau disajikan sebuah permasalahan tentang mahasiswa ataukah materi pelajaran yang bakalan teman-teman nanti ajarkan, kemudian kira-kira itu cocoknya diselesaikan dengan metode pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang cocok untuk menyajikan materi tersebut. Kemudian untuk di Tridharma kedua ada penelitiannya. Contoh kasusnya ini pertama, teman-teman disajikan kasus ya, disajikan kasus. Kemudian dari kasus itu atau masalah ya, dari masalah itu, kalau kita mau buatkan penelitian ya, kalau mau dibuatkan penelitian, judul apa yang tepat? Jadi kadang di sini diminta judul yang tepat ya. Judul yang tepat atas masalah, judul penelitian yang tepat atas masalah itu. Jadi teman-teman nanti harus bedakan mana judul penelitian, mana judul pengabdian berdasarkan indikatornya masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah disajikan kasus ya, kasus. Kemudian dari kasus itu kira-kira metode penelitian apa yang cocok. Jadi ditanyakan biasanya metode penelitian apa yang cocok ya. Jadi tetapi teman-teman kalau nanti belajar tentang disajikan kasus, kemudian minta untuk menentukan judul yang tepat, jadi jangan hanya sebatas menentukan judul ya, teman-teman juga harus belajar apa tujuan yang cocok untuk kasus di atas, tujuan penelitian yang cocok untuk kasus di atas ya. Begitu juga manfaat dan sebagainya ya.
Tetapi kemarin lebih banyak naik tentang judul yang tepat ya. Kemudian untuk pengabdian itu, jadi perhatikan maaf untuk penelitian itu pelajari metodologi penelitian ya. Kapan kasus itu misalnya termasuk juga instrumen penelitian ya, alat untuk mengumpulkan data-data penelitian. Kemudian teman-teman di Tridharma mempelajari sama seperti penelitian, disajikan satu kasus ya, disajikan kasusnya, disajikan kasus. Kemudian kita diminta untuk menentukan judul pengabdian yang tepat, judul pengabdian ya. Jadi apa sih judul pengabdian yang tepat berdasarkan kasus di atas ya? Jadi keempat poin penilaian ini akan disajikan di dalam 20 soal tes nanti ya, 20 soal. Jadi teman-teman cukup belajar di ruang lingkup yang seperti ini ya. Jangan terlalu jauh nanti kalau melebar bisa eh, kurang tepat di dalam menjawab soalnya nanti. Teman-teman harus menguasai dengan baik, pastikan bisa benar dari seluruh poin 20 soal ini. Jadi tahun-tahun kemarin kita punya bimbingan itu di 20 soal itu ada yang satu salah, ada yang beberapa salah ya, tetapi yang paling baik itu ada yang cuma satu salahnya ya di untuk etika dan tridharma. Tetapi kalau di penalaran kami punya peserta yang tidak ada salah sama sekali di soal penalarannya karena dilihat dari skornya ya. Oke. Selanjutnya untuk poin penalaran, penalaran itu ada tiga jenis yang teman-teman harus pelajari. Meskipun dari ketiga jenis ini yang paling naik di 2023 dan 2021 itu adalah naratif dan tabel. Untuk diagram dan kurva itu ada yang dapat, ada yang tidak. Tetapi minim yang dapat di tahun 2023. Yang lebih banyak 2023 itu membaca tabel dan naratif ya. Nah, coba kita lihat bagaimana sih membaca data naratif. Jadi ada sebuah data disajikan dalam bentuk wacana ya. Jadi kayak paragraf begitu disajikan dalam wacana ya. Jadi ketika dia disajikan dalam wacana berarti tetap ada data-data informatif misalnya jumlah kuantitatif ya di dalam apa wacana tersebut itulah yang akan dibaca nanti akan diminta kesimpulan yang tepat ya tetapi tidak seperti dengan TIU. Tidak seperti ya dia lebih analisis ke biasa yang disajikan itu data-data riset kemudian kesimpulan yang untuk menarik kesimpulan dari data riset itu apa yang tepat ya. Gitu. Kemudian di membaca tabel itu ya data disajikan dalam bentuk tabel ya, sajikan dalam tabel. Dalam tabel, tetapi nanti tabelnya itu tidak seperti tabel yang ada di TIU di soal TIU SKD kemarin ya. Ini lebih ke data riset memang. Kemudian kadang kita di pilihan-pilihan jawabannya itu memang tidak ada yang seperti di TIU yang kemarin mudah ya. Tetapi di data di membaca tabel ini lebih kepada melihat hubungan antara beberapa variabel yang disajikan di dalam soal ya. Tentunya kan kalau kita ada tabel, kemudian ada diagram atau kurva atau ada informasi yang naratif itu biasa kalau di penalaran itu ada hubungan variabel ya. Misalnya apakah di situ jumlah produksi kemudian kemudian dihubungkan dengan tingkat kinerja karyawan seperti itu. Kemudian kita diminta untuk tarik kesimpulan yang tepat apa sih? Gitu. Jadi teman-teman harus pelajari itu. Nah, seperti begitu juga di data kurva ya. Ya, tentunya di sini datanya dalam bentuk kurva ya. Dalam bentuk diagram. Diagram apakah dia diagram batang atau diagram lingkaran. Kemudian ada dan kurva ya, kurva. Jadi ya tentunya kalau di kurva itu ya ada garis X dan Y, kemudian X itu mewakili apa, Y itu mewakili apa. Kemudian kita melihat garis hubungannya yang di tengah-tengah itu, kemudian itulah yang akan kita baca dan tarik kesimpulannya seperti apa. Itu di soal penalaran ya, gitu. Kemudian di psikologi ini untuk 2023 ada kasus 5 pilihan ya, ya. Analisis kasus 5 pilihan ini yang jawabannya hampir benar semua. Ini mirip-mirip TKP ya, mirip TKP ya. Kemudian maksudnya kalau mirip TKP artinya tidak ada jawaban yang salah. Cuma kita diminta yang tepat untuk kasus yang disajikan. Jadi semua pilihan itu adalah sebuah jawaban, cuman yang tepatnya itu nanti kita berdasarkan tingkat hubungannya yang paling tepat antara kasus yang disajikan dengan pilihan jawaban yang tepatnya nanti ya.
Misalnya kalau sebagai contoh saja ya, kalau ada uang hilang, kemudian Anda membiarkannya, Anda mengambilnya, Anda mengambil kemudian menyimpannya di kotak amal, itu kan semua jawaban. Itu adalah sebuah pilihan respon kita terhadap sebuah kasus, dan itu tidak boleh disalahkan. Tetapi kita harus memilih pilihan yang betul-betul menunjukkan bahwa ketika kita jadi ASN nantinya kita akan memiliki kepribadian-kepribadian yang bersesuaian dengan kasus-kasus tersebut ya. Kemudian di tahun 2021 ada soal pro kontra ya. Biasanya dia terdiri dari dua pilihan. Jadi teman-teman tetap harus pelajari dua kasus ini. Ini biasanya ada pernyataan, pernyataan. Kemudian pilihannya nanti itu menunjukkan setuju tidak setuju ya. Maksudnya adalah tetap dalam bentuk narasi ya. Apakah narasi itu bersetuju dengan pernyataan ataukah tidak bersetuju dengan pernyataan yang ada ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah memaknai soal-soal psikologi. Tapi yakin teman-teman bisa lolos di sini. Tetapi yang kita minta adalah bagaimana kita punya skor yang lebih baik daripada lawan-lawan kita ya. Gitu. Skor yang sedikit saja perbedaan itu sangat mempengaruhi kelulusan kita ya. Skor yang besar juga tidak menjadi penentu bahwa kita lulus karena yang menentukan adalah hasil akhir daripada akumulasi SKB dan SKD nanti. Tapi teman-teman harus persiapkan dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya ada kemampuan bahasa Inggris. Biasanya kemampuan bahasa Inggris lebih kepada kasus publik. Nah, kenapa di sini banyak jatuh? Karena yang ditanyakan di sini bukan soal structure ya. Bukan soal yang bagaimana metode penulisan yang tepat, bukan soal itu, tetapi lebih kepada analisis jawaban terhadap kasus yang disajikan di dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi seperti soal penerapan naratif ya, kemudian disajikan dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian apa sih jawaban yang tetap tepat dengan apa yang dibicarakan di dalam soal-soal itu ya. Artinya makanya saya sebut di sini sebagai kasus-kasus publik, misalnya cara menurunkan devisa negara, menaikkan devisa negara, ataukah bagaimana cara menekan inflasi yang terjadi. Ya, anggaplah itu seperti itu. Kemudian disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi selain teman-teman harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, karena teman-teman juga harus punya pengetahuan umum yang berkaitan dengan soal yang disajikan. Makanya di sini kenapa banyak teman-teman yang biasa berat di tes ini karena kendati kita punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, kita memahami pertanyaannya, tapi kalau kita tidak punya pengetahuannya, sulit juga ya. Jadi ini adalah hal yang teman-teman harus eh, persiapkan diri di sini dengan baik, tetapi kendati teman-teman juga sebenarnya ketika mengetahui artinya dan bisa menjawab dengan baik, tetapi kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang tidak mumpuni juga akan lemah di dalam soal-soal ini. Biasanya juga di sini adalah soal-soal yang diangkat dari artikel-artikel, kemudian kita akan jawab berdasarkan pengetahuan kita tentang artikel tersebut, teman disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi itu untuk SKB Chat dosen Kemendikbud ya. Nanti ada juga SKB non-chat yang terdiri dari apa? Wawancara dan micro teaching. Untuk wawancara dan micro teaching ini, Uncle nanti akan bahas secara khusus karena kenapa ini penilaiannya internal, dinilai sendiri oleh pihak kampus. Nah, disinilah banyak biasa terjadi hal-hal yang sering peserta takutkan ya. Misalnya ada orang dalam ataukah kita punya lawan dari orang yang sudah mengabdi di eh, universitas tersebut. Biasa teman-teman akan dimainkan di sini. Tetapi yakin teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah persiapkan wawancaranya dengan baik, micro teachingnya dengan di sini misalnya bagaimana teman-teman ingin diketahui seperti apa profil teman-teman, bagaimana tulisan teman-teman selama ini, bagaimana pengalaman teman-teman, bagaimana ada dua poin yang paling penting di wawancara juga, itu bagaimana teman-teman ketika mengajar mengatasi kasus-kasus radikal ya, itu ada poinnya, nanti ada dua poin yang ditanyakan nanti, itu fix dari kementerian itu ya, itu langsung dari kementerian, dan sisanya adalah diberikan kewenangan kepada internal untuk melihat profil-profil peserta berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditambahkan oleh pihak internal ya. Kemudian ada micro teaching, begitu juga teman-teman bagaimana mempersiapkan bahan ajarnya, bagaimana bagaimana menghubungkan pembelajarannya dengan teknologi, bagaimana Anda mengelola kelas, dan bagaimana Anda menggunakan bahasa di dalam pembelajaran. Artinya tentunya ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris itu akan punya poin lebih
ketimbang Anda tidak menggunakan bahasa Inggris ataukah setengah menggunakan bahasa Inggris atau hybrid ya, menggunakan bahasa Inggris campuran. Kemudian ataukah apakah PPT-nya saja bahasa Inggris, Anda mengajar dengan bahasa Indonesia, ataukah Anda mengajar bahasa Indonesia, PPT-nya apa bahasa Inggris, kemudian PPT-nya bahasa. Tentunya itu punya poin-poin tersendiri dalam penilaian. Ya, karena penilaian nanti ada rentang-rentang levelnya ya. Misalnya kalau baik sekali itu sekian skornya, sampai ada batas 2,5 nanti untuk passing grade per satu penilaian seperti itu ya. Jadi tapi apapun itu bukan ingat, skor sedikit saja itu teman-teman itu bisa mempengaruhi kelulusan teman-teman, tetapi skor besar itu belum tentu juga bisa menjamin kelulusan teman-teman karena yang menentukan adalah hasil akhir akumulasi dari SKB dan SKD ya. Oke, teman-teman harus memaksimalkan di sini, karena di sini diambil 60%, sementara SKD-nya nanti 40%. Di cat diambil 60% dan non cat itu 40%. Bayangkan kalau non cat 40%, wawancara itu sudah 20-20 micro teaching. Jadi teman-teman harus betul-betul kuat di sini, persiapkan dengan baik ya di dalam tes ini. Jadi harus berangkat dari sekarang mempersiapkan diri. Teman-teman yang ingin bergabung di Bimbel Angkel Wira, kami siapkan untuk SKB dosen Kemendikbud, baik cat maupun non-cat ya. Kemudian non-catnya ada prakteknya, nanti kita akan praktek langsung bagaimana teman-teman diwawancarai dan bagaimana teman-teman melaksanakan micro teaching. Oke, terima kasih. Itu yang sempat Uncle Wira sampaikan di dalam video kali ini. Persiapkan diri Anda untuk SKB yang lain. Bisa Uncle juga akan sajikan nanti di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.